Di sini saya ingin menjelaskan soal remedi UTS. Nah, di sini yang pertama itu terdapat variabel total harga. Ini tuh fungsinya untuk menampung akumulasi harganya ya. Yang kedua ini ada jumlah variabel jumlah. Nah, di sini tuh fungsinya itu kita memasukkan jumlah barang yang ingin kita inputkan. Nah, setelah itu di sini ada perulangan. Nah, fungsinya perulangan ini kita itu mengulang berapa kali jumlah yang kita masukkan dalam variabel jumlah. Nah, di dalam perulangan tersebut terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel harga. Ini itu fungsinya itu memasukkan harga dari jumlah barang yang diinputkan. Nah, setelah itu di variabel harga ini kan aslinya tuh tipenya itu string. Nah, kita ubah menjadi float agar nanti kalau dimasukkan desimal itu nanti bisa tersimpan. Nah, setelah itu kita menjumlahkan beberapa total harga dari yang dimasukkan tadi. Habis itu kita di print. Nah, soal yang kedua yaitu di sini terdapat daftar menu 1. Nah, di sini tuh kita menginputkan daftar menu yang kita ingin inputkan. Nah, setelah itu ada plus dan spasi. Nah, ini tuh fungsinya untuk memastikan kata terakhir itu tetap terbaca dari loopingannya ini. Nah, yang kedua di dalam loopingan ini tuh fungsinya tuh untuk memisahkan string berdasarkan spasi ya di ini. Nah, ini di perulangan if ini if data sama dengan bernilai sama dengan spasi ini nanti kalau di inputan ini terdapat spasi nanti akan ditambahkan di dalam variabel menu ke-1. Nah, habis itu di selanjutnya di dalam variabel ini tuh menjumlahkan berapa banyak inputan atau menu yang sama itu tuh dijumlahkan kayak berapa banyak kata sama itu nanti dijumlahkan. Nah, habis itu di print menu terbanyaknya. Nah, selanjutnya di sini tuh terdapat variabel inputan kata. Ini kita itu bisa menginputkan berapa banyak kata yang ingin kita masukkan. Nah, ini tuh tipe datanya integer ya. Nah, di sini terdapat 3 variabel. Nah, di sini tuh bertipe list ya. Ini tuh untuk menampung kata-kata. Nah, selanjutnya di sini tuh ada perulangan for k. Ini tuh untuk berfungsi untuk melooping bacaan setiap kata inputan. Nah, di sini ada variabel tulisan. ini tuh kita menginput katanya. Nah, ini tuh terdapat function lower lah. Ini tuh fungsinya tuh kita seperti kayak memasukkan kata kapital semua, otomatis nanti akan diubah menjadi huruf kecil semua. Nah, setelah itu setelah kita menginputkan ini, nah ini tanda ditambahkan ke dalam kata terbanyak ini yang dimasukkan ke dalam list ini. Nah, selanjutnya kalau for tulisan ini tidak ada di kata unik, nah inputan ini tidak ada di kata unik, ini nanti akan dimasukkan ke dalam list kata unik ini. Nah, selanjutnya ini tuh variabel jumlah kata unik ini itu kita menghitung berapa banyak kata unik yang terdapat dalam inputan tadi. Dan setelah itu di dalam looping ini juga ini tuh menjumlahkan kata terbanyak dan menghitung ada berapa. Setelah itu menambahkan di dalam jumlah kata itu. Waktu itu kita mengeprint jumlah kata unik itu apa dan jumlah katanya apa gitu. Nah, soal keempat ini tuh terdapat variabel tinggi. Ini tuh kita bisa menginputkan berapa tinggi dari menara kan. Ini disuruh membuat
menara. Nah, di perulangan for i index ini tuh di angka 1 ini kita tuh mulai. Nah, tingginya tadi yang kita inputkan. Nah, habis itu ditambah 1. Nah, di dalam perulangan itu terdapat if else. Nah, yang pertama if else itu jika ini habis dibagi 3 sama dengan 0, maka akan mengeprint tanda pagar ya, bisa contohnya seperti ini. Nah, itu kan akan dikali dengan ininya tadi. Nah, kalau kecuali kalau dibagi habisnya 3 itu enggak sama dengan 0, nanti akan di print bintang seperti itu. Nah, lanjut soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini kita menghitung kategori ya, jumlah sandi. Nah, di sini tuh a few moments later. Nah, di sini tuh terdapat variabel dictionary ya. Kayak ini kuat 0, ini masih awalan ini. Nah, di sini ada variabel simbol agar memudahkan kita untuk mengidentifikasi passwordnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu terdapat loopingan ya. Ini tuh loopingannya tuh kita memasukkan passwordnya, habis itu kita menghitung ada berapa banyak nilainya. Nah, di sini terdapat variabel yang akan dimasukkan nilainya, kayak besar ini masih false ya, ini masih false semua. Nah, setelah itu ada perulangan looping lagi. Nah, dan di dalamnya itu ada if sama elif. Nah, jika karakter sandi ini karakter sandi ini kalau sandinya itu huruf besar, nah di sini tuh otomatis akan bernilai true ya. Nah, selanjutnya seperti itu, kayak passwordnya itu huruf kecil nanti akan bernilai true dan seterusnya. Nah, jika nilai passwordnya itu ada besar, itu nilainya akan bertambah 1. Nah, maupun nilainya salah satu dari password itu ada yang kecil, akan bernilai 1. Nah, selanjutnya kalau ada nomor juga itu akan nilainya akan bertambah 1, dan kalau ada simbol itu nilainya akan bertambah dengan 2. Nah, semakin banyak simbol dan angka besar kecilnya itu akan semakin memperbanyak nilainya. Nah, di sini saya menggunakan match case ya, kayak nilainya tuh dijumlahkan, ada passwordnya tuh besar sama kecil, habis itu ada nomor dan simbolnya tuh kalau nilainya sampai 7 itu akan dikategorikan dengan kuat. Nah, habis itu kalau case 4 ini kayak apa ya, kayak if else sih, tapi ini lebih dipersingkat saja. Nah, ini kalau nilainya 5 itu akan kategorinya akan sedang, dan kalau nilainya itu 3 akan lemah, dan kalau nilainya 1 itu akan sangat lemah. Nah, di sini ada terkecuali jika nilainya itu lebih besar dari 7, itu akan nilai kuat. Nah, kalau kurang dari 7 atau bisa minus, itu berarti ya sangat lemah kalau bisa minus. Setelah itu kita mengeprint passwordnya dan kategori, kayak passwordnya itu kayak admin hanya besar tuh kategorinya apa, lemah atau sedang gitu. Nah, kita itu menghitung buat variabel hitung kategori, dan ini tuh kayak menghitung nilainya tuh akan ditambah dengan 1. Nah, itu kayak ini tuh variabel print ya, agar nanti kita bisa merekapitulasi passwordnya itu sedang, kuat atau sangat lemah seperti itu. Terima kasih.